Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Uli Mezada Rahman channel. Nah, di video kali ini kita akan ngebakul bocoran FR TWK Hots part 8 ya adik-adik. Nah, ini adalah soal terupdate ya, yang menurut kakak itu lumayan sulit. So, let's check it out. Oke, soal nomor 1 ini soal tentang pengamalan Pancasila ya, yang paling banyak masuk di soal TWK SKD tahun 2020 ini. Nah, Rasya mengendarai sepeda motor barunya dengan ugal-ugalan di jalan raya. Ia bahkan berkendara melawan arah jalur semestinya. Ia juga tidak membawa surat kendaraan yang lengkap. Sikap Rasya merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila A. Persatuan Indonesia, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Ketuhanan yang Maha Esa, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau E. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini Rasya melanggar sila kelima butir ke-8 ya, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jadi jawaban yang tepat ada pada opsi D ya. Oke, soal selanjutnya ini tentang soal bahasa Indonesia ya. Bacalah paragraf penggalan teks cerita sejarah berikut dengan saksama. 1. Sejak abad 18, perdagangan antar pulau dan antar desa sudah berkembang dengan jayanya di Nusantara. Bahkan perdagangan itulah yang menjadi tali persatuan Nusantara, bukan serdadu atau pemusatan kekuasaan. Perdagangan itu yang mendorong rasa berbangsa dan menjelmakan bahasa persatuan dengan huruf dan kalender yang sama. Bahkan mampu mendorong tatanan hidup bermasyarakat yang multicultural di kota-kota pelabuhan dan pedalaman. Tentu saja para penjajah tidak alfa menindas kehidupan perdagangan antar daerah, antar suku, dan antar desa demi kepentingan hak monopoli perdagangan mereka. Nah, yang ditanyakan ini adalah kalimat yang tidak padu dengan kalimat utama pada teks cerita sejarah tersebut terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4, atau E5. Di sini opsi yang tepat itu, jawaban yang tepat ada pada opsi E ya. Karena kalimat tidak padu itu adalah kalimat yang tidak nyambung ya dengan kalimat sebelumnya. Nah, kalimat pada opsi E ini tidak padu, kenapa? Karena keluar dari ide pokok yaitu tentang perkembangan dan fungsi perdagangan di Nusantara. Oke, next. Berbekal keberanian tampil di depan orang banyak, Mbak Mardilaningsi, ibu dari Rizko Novianto yang sekarang bekerja di bagian Humas Setkap Nunukan, akhirnya bisa menginjakkan kakinya di Istana Negara dan Gedung MPR RI Jakarta. Hal positif dari tokoh tersebut adalah A. Memiliki anak yang bernama Rizko Novianto, B. Bekerja di bagian Hubungan Masyarakat Setkap Nunukan, C. Mampu mengambil kesempatan, D. Membiasakan diri tampil di depan orang banyak, atau E. Kecerdasannya memukau orang lain. Nah, di sini yang ditanyakan hal positif ya. Hal positif itu adalah hal baik dari sang tokoh yang bisa kita ambil sebagai teladan. Jadi jawaban yang tepat itu ada pada opsi D ya. Karena di awal kalimat itu sudah dikatakan berbekal keberanian tampil di depan orang banyak. Jadi yang bisa kita ambil hal positifnya adalah D. Membiasakan diri tampil di depan orang banyak. Oke, soal nomor 4, tindakan pemerintah Jepang yang secara tidak langsung memperkuat ikatan persatuan seperti yang dicita-citakan dalam Sumpah Pemuda adalah A. Diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia secara meluas, B. Diizinkannya pengibaran sangsaka merah putih, C. Pendirian Budi Utomo, D. Diperkenalkannya sistem tonari gumi, atau E. Diizinkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan di sekolah. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah opsi A ya. Menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang berupaya mendapat dukungan untuk memenangkan Perang Pasifik dengan memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia. Next, soal ini tentang nasionalisme ya. Nasionalisme merupakan salah satu sikap yang ditunjukkan para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Wujud implementasi nasionalisme dalam kehidupan milenial saat ini adalah sebagai berikut kecuali A. Belajar tari daerah, B. Memimpin musyawarah kepala desa,
C. Membayar pajak tepat waktu, D. Mengikuti olimpiade internasional, atau E. Berpartisipasi memberantas korupsi. Nah, yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan ya, yang bukan merupakan wujud nasionalisme dalam kehidupan saat ini. Nah, kalau belajar tari daerah itu merupakan sikap nasionalisme ya. Kalau memimpin musyawarah kepala desa, nah ini yang kurang tepat ya. Memimpin musyawarah kepala desa itu bukan sikap nasionalisme ya. Nah, kalau membayar pajak tepat waktu ini masuk sikap nasionalisme, mengikuti olimpiade internasional juga masuk sikap nasionalisme, dan berpartisipasi memberantas korupsi juga sangat masuk sikap nasionalisme. So, jawaban yang tepat adalah B ya. Oke, next soal nomor 6. Rasya dan ayahnya seorang musafir yang baru saja menghentikan perjalanannya untuk melaksanakan sholat maghrib dan berbuka puasa di daerah yang mayoritas non-muslim. Seorang warga mengusirnya dengan alasan Rasya dan ayahnya bukanlah warga di daerah tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan Pancasila karena A. Warga tersebut memaksakan kehendak Rasya dan ayahnya, B. Rasya dan ayahnya tidak meminta izin kepada warga untuk melaksanakan sholat, C. Warga melarang Rasya untuk melaksanakan sholat, D. Warga bersikap diskriminatif terhadap ibadah yang akan dilaksanakan Rasya dan ayahnya, atau E. Warga tersebut membeda-bedakan warga dan non-warga di daerah tersebut. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu ada pada opsi E ya, yaitu warga tersebut membeda-bedakan warga dan non-warga di daerah tersebut. Nah, ini bisa kita lihat dari kutipan di soal tersebut bahwa seorang warga mengusirnya dengan alasan Rasya dan ayahnya bukanlah warga di daerah tersebut. So, jawaban yang tepat ada pada opsi E ya. Oke, itulah tadi bocoran FR TWK HOTS dari adik-adik yang sudah tes SKD Sekolah Kedinasan 2020 ini ya. Kakak doakan untuk adik-adik yang sudah tes namun belum rezekinya, jangan berkecil hati, insya Allah ada peluang yang lebih baik lagi di depan sana menanti adik-adik. Nah, untuk adik-adik yang sudah tes dan lolos passing grade, semoga bisa lolos perankingan dan sampai tahap akhir ya. Nah, untuk adik-adik yang belum tes, semoga bisa melewati ambang batas, nilainya bisa melewati ambang batas dan bisa lolos dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.